Lindungilah ya Tuhan seluruh umat-Mu, agar tak disesatkan godaan seteru. Limpahkan pada kami anugerah berkat-Mu, gandakan tiap hari kasih karunia-Mu. Sudah? Oh iya, oke. Baik, ayo. Karena belum. Indahnya saat yang teduh di hadirat-Nya yang kudus. Bapa-Ku setia selalu diterima permohonanku. Dikala susah dan resah, jiwaku dihiburkannya. Ku bebas dari cobaan saat berdoa padanya. Indahnya saat yang teduh, senang bahagia hidupku. Hatiku rindu selalu berdoa saat yang teduh bersama umat yang
Kristus penebus di dalam doa yang teduh. Indahnya saat yang teduh, ku naikkan permohonanku kepada Tuhan Allahku yang mendengarkan doaku. Saat kulihat wajahmu, ku yakin akan firman-Mu. Lepas semua khawatirku saat berdoa padamu. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Beritahukanlah dengan suara sorak-sorai dan kabarkanlah hal ini. Siarkanlah itu sampai ke ujung bumi. Katakanlah, Tuhan telah menebus Yakub hambanya. Bersorak-sorailah bagi Allah hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah dia dengan puji-pujian. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, hanya karena kasih-Mu kami sekarang dapat berkumpul dan berdoa kepadamu. Dalam firman-Mu Engkau berjanji bahwa di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Mu, di situ Engkau ada di tengah-tengah mereka. Ya Tuhan, genapilah janji-Mu, dengarlah doa permohonan kami ini. Berilah kami hidup yang layak dan pengetahuan akan kebenaran-Mu, serta pengharapan akan hidup yang layak di dalam anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Lindungilah ya Tuhan seluruh umat-Mu, agar tak disesatkan godaan seteru. Limpahkan pada kami anugerah berkat-Mu, gandakan tiap hari kasih karunia-Mu. Marilah kita mendengar pada minggu ini hukum dari Yudas 1 ayat 20. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang terkasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan Allah untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan sesuai dengan hukum-Mu. Amin.
Marilah kita merendahkan diri dan mengaku dosa-dosa kita. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasih-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Demikianlah firman Tuhan, tetapi engkau mendapati aku dengan dosamu, engkau menyusahai aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Tenangkan hatiku Tuhan, diam di hadirat-Mu. Firman-Mu kan ku dengarkan, menguatkan hatiku. Kasih sayang-Mu yang kudus penuhilah hatiku. Hamba sungguh sangat rindu memahami kasih-Mu. Sungguh bersih, damai, penuh, tenang dan tulus hati-Mu, mampukan ku meniru-Mu, agar ku semakin dekat padamu. Kau dengarkan pintaku saat doa yang teduh, ku memohon padamu, tenangkanlah jiwaku. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu ini, yang diambil dari Yunus 2 ayat 1 sampai 10. Kita akan membacanya secara bergantian. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu.
telah kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan. Lalu aku terangkum oleh arus air, segala gelora dan gelombangmu melingkupi aku. Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku. Samudra raya merangkum aku, lumut lautan membelit kepalaku. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Bersama-sama kita. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memutahkan Yunus ke darat. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengakui iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus dan anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lari dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan dengan satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
mengucap syukur. Nomor 3, ibadah. Pada hari Kamis 18 Mei 2023 kita akan mengadakan ibadah memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Ibadah dilaksanakan 3 kali. Ibadah pukul 7.30 bahasa Indonesia. Yang kedua adalah jam 7.30 untuk sekolah minggu dan jam 10 bahasa Batak. Dan ibadah pukul 16.30 bergabung dengan ibadah pukul 10. Marilah kita mengikuti ibadah tersebut. Yang keempat, persembahan. Yang A, pada hari ini kita akan menyerahkan persembahan dalam 2 amplop ke depan altar setelah khotbah. Tadi sudah dibagikan 2 amplop persembahan yang berwarna abu, yaitu untuk persembahan huria pembangunan dan sentralisasi. 1 amplop lagi yang berwarna putih, itu adalah persembahan untuk dana pembangunan gereja HKBP Jalan Lurah Resort Cimahi. Yang kelima, berita anak lahir. Pada hari Sabtu 6 Mei 2023 di Bandung, telah lahir anak pertama, anak perempuan bagi keluarga G. Aritonang Boru Napitupulu, Jemaat Sektor Mabanseltim, ibu dan anak dalam keadaan sehat. Nomor 6, berita jemaat pindah. Mulai hari ini telah pindah jemaat dari HKBP Bandung Reformanda Resort Bandung Tengah ke HKBP Jati Asih Bekasi, yaitu keluarga Paradongan Butar-Butar, Ibu Sitrai Yunis Boru Sitorus, bersama dengan 1 orang anak perempuan, Josephine Boru Butar-Butar, yang beralamat di Jalan Cibogo Atas nomor 136 Sukawarna, Sukajadi, Bandung, Sektor 6 Cipaganti. Nomor 8, kunjungan gerejawi dan penggalangan dana pembangunan HKBP Jalan Lurah. Pada hari ini, kebaktian pukul 10, gereja kita akan menerima kunjungan gerejawi Punguan Ama dan penggalangan dana untuk pembangunan gereja dari HKBP Jalan Lurah Resort Cimahi yang dipimpin oleh Pendeta Hasian Purba. Nomor 9, kebaktian penghiburan. Pada hari Jumat 26 Mei 2023 pukul 18 di rumah Jalan Kebon Bibit Barat nomor 47 dilaksanakan ibadah penghiburan bagi keluarga M. Simbolon Boru Pasaribu, Sektor 6 Cipaganti, atas meninggalnya Nyonya Sauria Boru Pasaribu beberapa waktu yang lalu. Nomor 11, berita Dewan Konyonia Parheheon Seksi Perempuan. Setelah pembacaan warta jemaat akan ada panorangion dari Panitia Parheheon Seksi Perempuan. Nomor 13, berita Dewan Diakoni Donor Darah. Pada hari ini jam 9 sampai jam 11 bertempat di konsistori gereja. Seksi Diakoni bekerja sama dengan PMI Kota Bandung melaksanakan program donor darah. Bagi jemaat yang ingin menorkan darahnya bisa langsung datang ke konsistori gereja setelah kebaktian ini. Nomor 14, Partangyangan Sektor. Pada hari Jumat 19 Mei 2023 pukul 19, Sektor 345 Dago akan melaksanakan partangyangan sektor dengan tuan rumah keluarga A. Simanjuntak Boru Manik, bertempat di rumah Jalan Cisitu Indah 4 nomor 35. Kemudian nomor 20, ucapan selamat ulang tahun. Di warta jemaat ini di halaman 7 ada 19 nama yang tertulis berulang tahun sepanjang tanggal 8 sampai 14 Mei 2023. Apabila ada yang hadir boleh berdiri di tempatnya masing-masing. Ya, tidak ada Amang, mungkin lagi beribadah di rumah. Parhalado HKBP Bandung Reformanda mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun pada tanggal 8 sampai 14 Mei 2023. Firman Tuhan untuk yang berulang tahun tertulis dalam Amsal 16 ayat 20 yang berbunyi, siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Manang ise nama latehateon hatani debata, jumpangan nadenggan jala halak namar haposan tu Jahoba maruli tua. Sekali lagi kami ucapkan selamat ulang tahun.
Yang terakhir adalah berita keuangan. Sepanjang minggu ini, gereja mendapatkan penerimaan persembahan untuk huria sebesar Rp18.028.000, untuk sentralisasi sebesar Rp15.836.700, untuk pembangunan Rp2.029.300, persembahan lain-lain yaitu untuk dana pembangunan rumah dinas HKBP Distrik 18 Jabar Tendi sebesar Rp5.071.000. Demikian warta jemaat kita minggu ini. Kami persilahkan Panorangion dari seksi perempuan. Shalom Amang Inang. Kami dari Panitia Paraheon Seksi Perempuan ingin menyampaikan seperti yang tercantum di poin berita warta jemaat nomor 11 pada hari Kamis tanggal 18 Mei, tepatnya di hari kenaikan Tuhan Yesus pada kebaktian pukul 10 dalam rangka puncak Paraheon Perempuan yang sudah dilaksanakan dari sebelum Paskah dan sekarang puncak perayaannya. Kami mengadakan ada 3 perlombaan. Di sini saya akan menerangkan. Pertama ada perlombaan peragaan busana, yaitu di minimal usia 60 tahun, minimal 2 orang, boleh lebih dari 2, dan itu peragaan busananya untuk pergi ke pesta adat Batak. Dan kita tahu kalau kita pergi ke pesta adat Batak biasanya memakai sarung ya, kain panjang, dan di sini tidak cenderung tidak harus mahal, tidak songket, tapi rapi, serasi. Dan untuk keterangan lebih lengkapnya nanti panitia akan memberikan kepada sintua sektornya apa yang harus diperlukan, dan itu diwakili oleh sektor. Kami mengharapkan partisipasi dari semua sektor kita yang ada di gereja ini, sektor RAP, Dago, Cipaganti, Bumi Silwangi, Malban Seltim, Pajajaran, kiranya boleh dan boleh menghubungi sintua sektornya. Jadi tidak terbatas, minimal 2, lebih dari 2 juga boleh. Yang kedua, lomba merangkai bunga altar. Di sini kami memberikan kesempatan untuk merangkai bunga altar, dan untuk peserta 2 orang, dan ini diwakili oleh kategorial selain AMA. Jadi kategorial Ina Kamis, Ina Hana, PSW Abigail, PSW Ruth, Glorious, orang tua sekolah minggu Naposo. Jadi seperti yang kita lihat, bunga altar yang di sini adalah dirangkai oleh jemaat kita, dan kita juga berharap ada regenerasi semua jemaat kita untuk bisa merangkai bunga dan tidak mengembangkan bakat kita sebagai perempuan, atau untuk memberikan yang berbagi kreativitas dan apa yang dimiliki di gereja kita. Dan ini bahannya akan disediakan oleh panitia, dan kami mengharapkan ini semua boleh diikuti, karena kami sebagai panitia kami menyediakan perlengkapan untuk perlombaan ini. Yang ketiga, lomba memasak nasi goreng. Untuk lomba masak nasi goreng ini diikuti oleh seperti kategorial, dan ini ditambah dengan 1, yaitu jadi 8. Dan tadi Ina Kamis, Ina Hana, PSW Abigail, PSW Ruth, PSW Glorious, AMA, orang tua sekolah minggu, dan Naposo. Di sini pesertanya 3 orang. Kami menyediakan bahan-bahan pokok yang untuk dimasak oleh peserta, dan juga berbagai perlengkapan yang inti, dan juga akan ada yang dibawa oleh anggota. Dan kami juga memberitahukan bahwa di sini nasi goreng yang dimasak itu akan dimakan oleh semua jemaat. Jadi mungkin akan saya sedikit kasih tahu bahwa nasi goreng ini dimasak 1,5 kilo untuk setiap kelompok, dan semua yang sudah dimasak itu akan kita nikmati bersama. Jadi kami berharap kita semua boleh ikut berpartisipasi, dan apa yang kita masak itu kita makan juga bersama. Semua jemaat yang hadir bisa bersantap bersama. Dan inilah acaranya akan dilakukan setelah kebaktian jam 10. Hari Kamis itu
hari Kamis kebaktian jam 10, setelah selesai kita akan mengadakan lomba merangkai bunga dan nasi goreng itu bersamaan, sehingga kita bisa menikmatinya pas makan siang. Jadi kami berharap semua Amang Inang, orang tua sekolah minggu, Naposo bisa ikut partisipasi dalam perlombaan ini, dan untuk memberikan semangat kepada semua jemaat kita di sini, terutama untuk perempuan. Juga kita boleh berbagi, kita yakin semua kita jemaat di sini punya keahlian masing-masing dalam memasak, merangkai bunga, dan juga peragaan busana. Dan ini kita persembahkan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Itu yang bisa kami sampaikan. Kami sangat-sangat mengharapkan partisipasi dari semua jemaat, dan kami menyediakan semua itu untuk 8 grup. Artinya kami sangat berharap jemaat di sini bisa ikut berpartisipasi untuk mengikuti acara ini hari Kamis ini setelah jam 10. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengikuti doa syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, kami mensyukuri untuk anugerah yang Tuhan berikan pada saat ini. Kami masih Tuhan izinkan untuk boleh berkumpul, beribadah di gereja ini Tuhan dalam keadaan sehat, dan kami semua dalam keadaan bersukacita. Tuhan izinkan kami pada saat ini untuk memanjatkan doa-doa syafaat kami. Namun sebelumnya Tuhan Yesus, ampunkanlah kami atas segala kesalahan yang sudah kami perbuat sepanjang hari lalu dan pada hari ini Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, berkatilah Tuhan seluruh pemimpin dan aparat pemerintah. Tuhan, berikan mereka hikmat dan petunjuk daripadamu Tuhan untuk menjalankan aktivitas dan mengambil segala keputusan. Tuhan juga berkati seluruh rakyat Tuhan, untuk kami semua boleh bersatu walaupun dalam perbedaan suku dan perbedaan agama. Tuhan, kami berdoa pada saat ini, dalam pergumulan keluarga kami yang sakit Tuhan, mohon jamahan Tuhan untuk nama-nama ini Tuhan, Cehu Tajulu, Nyonya Pasaribu Boru Manalu, SR Sibarani, Nyonya RS Sihombing Boru Pasaribu, Nyonya Sinaga Boru Tamba, Nyonya Sitorus Boru Tambun, Nyonya TS Hutauruk Boru Lumban Tobing, Nyonya L Sihombing Boru Simanjuntak, M Simbolon, Nyonya Tampu Bolon Boru Samosir, D Pakpahan, Sintua Nyonya Pakpahan Boru Tampu Bolon, A Manulang, Sintua TP Sirait, Nyonya D Opusunggu Boru Raja Guguk, Sintua KM Panggabean, Nyonya Sintua CL Situmorang Boru Pakpahan, JPM Toga Torop, Nyonya Huta Barat Boru Siregar, DRH Gultom, P. Nainggolan, Sintua K. Situmorang. Tuhan, urapilah mereka satu persatu Tuhan. Juga berkatilah segala obat yang mereka konsumsi, segala vitamin, berikan mereka juga Tuhan kesabaran dalam menjalani pengobatan yang mereka lakukan. Juga Tuhan memberkati setiap keluarga yang mendampingi mereka, Tuhan berikan juga mereka semangat dan kesehatan. Izinkan mereka Tuhan boleh sembuh dan mereka boleh beraktivitas kembali. Tuhan, kami berdoa pada saat ini juga untuk keluarga kami yang bergumul dalam menantikan keturunan, mendapatkan pekerjaan, belum mendapatkan pasangan hidup. Tuhan, dalam seluruh penantian mereka, berikanlah mereka Tuhan kesabaran serta semangat. Biarlah Tuhan saja yang memberi petunjuk untuk langkah-langkah yang mereka ambil, sehingga boleh Tuhan izinkan untuk mereka mendapatkan apa yang mereka dapatkan. Kami berdoa juga Tuhan pada saat ini untuk anak kami Timothy, kiranya Engkau tetap memberikan semangat selalu untuk Timothy dalam belajar berbicara dan dalam bersosialisasi. Tuhan pimpin juga seluruh keluarganya, berikan juga kesehatan dan semangat buat mereka ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa pada saat ini untuk pengadaan fasilitas ruangan basement dan lantai 2. Pada saat ini Tuhan, masih terjadi pembangunan di lantai 2. Tuhan berikan semangat untuk seluruh panitia pembangunan dalam jerih payah lelah mereka, juga untuk seluruh tukang-tukang yang bekerja untuk membangun.
Tuhan cukupkan untuk segala fasilitas-fasilitas yang ada di ruangan, boleh terpenuhi. Tuhan cukupkan juga untuk dananya. Tuhan izinkan juga Tuhan menggerakkan setiap orang boleh terpanggil untuk membantu memenuhi segala fasilitas ruangan tersebut. Tuhan, kami berdoa juga untuk persiapan HKPB Lembang dan Sumedang. Tuhan berkati seluruh pemimpin di sana, baik pendeta, parhalado maupun keluarganya, juga Tuhan untuk seluruh jemaat, untuk Amang Pendeta Pitu Senaga, keluarga Tuhan, berikan mereka semangat dalam pelayanan juga Tuhan. Juga untuk HKBP Sumedang dalam persiapannya Tuhan Yesus, dalam pergumulan mereka untuk mencari tempat ibadah. Tuhan urapi mereka dalam segala kesulitan yang mereka hadapi, Tuhan yang campur tangan. Tuhan, inilah doa-doa syafaat kami, Tuhan sempurnakan doa-doa kami ini Tuhan. Dengarkanlah dan kabulkanlah doa ini di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bangkitlah jiwaku dan tekun berdoa, jika datang seteru kau tetap siaga. Godaan setanmu selalu memperdaya orang yang beriman. Bangunlah yang terlelap dari kuasa dosa, jangan oleh karenanya berhutang nyawa. Segera datanglah masa pencobaan bagi yang terlena. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom bagi kita semua. Begitu juga Bapak Ibu Saudara yang mengikuti live streaming dari YouTube HKBP Bandung Reformanda, kami sapa juga selamat hari Minggu buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Firman Tuhan yang ditetapkan pada Minggu Rogate pada minggu hari ini, yaitu surat Paulus kepada jemaat di Filipi pasal yang keempat, ayatnya yang pertama sampai yang ketujuh. Mari kita sama-sama mendengarkannya. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, Eudia kunasihati dan Sintike kunasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan kuminta kepadamu juga, Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawan sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur.
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, ada sesuatu pepatah yang mengatakan, sediakan payung sebelum hujan. Artinya Bapak, Ibu, Saudara, ini jugalah yang diperlihatkan atau dipertegas atau dikatakan Rasul Paulus ketika bagaimana jemaat di Filipi diingatkan kembali suatu persekutuan yang indah. Artinya Bapak, Ibu, Saudara, bagaimana dinyatakan dalam kehidupan mereka, dikatakan tadi, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Bapak, Ibu, Saudara, Paulus melihat bagaimana ada sesuatu yang kurang baik dalam sesuatu kehidupan kerohanian dari jemaat di Filipi pada saat itu. Dan kita tahu Bapak Ibu bagaimana dengan antusiasnya jemaat Filipi dalam hal mereka memberikan bantuan-bantuan dan juga bagaimana membenahi jemaat Filipi dan juga bagaimana mereka bersatu hati ketika Paulus dari penjara Roma di ketika itu mereka juga memberikan hal-hal pelayanan yang terbaik. Ternyata ada sesuatu perpecahan atau kita katakan bagaimana orang-orang yang kita katakan yang sangat berperan, yang mereka sangat bisa memberikan sesuatu yang terbaik, atau kita katakan bisa juga mereka adalah pemberita-pemberita Injil. Ada dua perempuan, Eudia dan Sintike. Bagaimana mereka dalam hal kelebihan mereka, dalam hal sesuatu yang ada pada mereka adalah sesuatu yang juga dalam pelayanan pada ketika itu mereka bisa memberikan yang baik atau yang lebih dalam kehidupan pelayanan mereka. Tetapi ada sesuatu pendapat atau sesuatu pemahaman yang kurang indah dalam kehidupan mereka dalam hal pelayanan, sehingga dikatakan tadi konteks yang pertama bagaimana diajarkan oleh Rasul Paulus, bersukacitalah dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah, supaya dalam pemahaman selisih paham mereka dalam hal sesuatu pelayanan, mereka mengatakan bagaimana membuat suatu masalah yang mereka dalam sesuatu perbedaan pendapat, mereka dikatakan supaya sehati sepikir. Artinya bagaimana perbedaan itu adalah suatu yang alami Bapak, Ibu, Saudara. Tetapi diingatkan bagaimana perempuan di dalam gerakan pemberitaan Injil, Eudia dan Sintike, pada saat itu kalau ada dua orang, bagaimana mereka berselisih, bagaimana mereka bersukacita supaya perpecahan itu, supaya perbedaan pendapat itu adalah suatu yang diwujudkan kekurang harmonisan mereka. Artinya bagaimana juga Bapak, Ibu, Saudara dalam kehidupan suami dengan istri, atau kita katakan kalau ada dua orang yang selalu setuju atau selalu sepaham atau selalu tidak bersama pendapat mereka, mungkin fakta yang kita katakan mungkin sesuatu yang lain. Bagaimana ketika dihadapkan dalam sesuatu perbedaan di dalam kehidupan itu. Jadi makanya bagaimana persoalan supaya tidak menjadi serius dalam kehidupan pelayanan. Sama dengan seperti seumpama ada atap gereja atau atap rumah yang bocor Bapak Ibu, supaya jangan melebar, bagaimana itu dibuat
mempengaruhinya atau memperbaikinya, manang hidup bahasa Batak unang bang lubangi supaya rintik hujan supaya jangan ada di rumah itu, supaya dibenahi, artinya itu juga. Seperti itulah bagaimana Rasul Paulus supaya membenahi secepat mungkin supaya persoalan tidak menjadi serius dalam hal yang kedua perempuan yang dua orang, Eudia dan Sintike. Artinya bagaimana juga Sun Sugos, marilah teman yang setia, dan Clemens, mari kita kerjasama apapun, jangan dibiarkan sesuatu masalah atau gesekan resiko yang ada atau masalah sebuah harga, sebuah patuan dalam kehidupan masyarakat atau sebuah gereja. Karena itu mari kita bersama-sama dalam kehidupan pelayanan yang terbaik, supaya sukacita itulah yang terjadi dalam kehidupan berjemaat. Mungkin sesuatu juga dalam gereja kita yang kadang mudah dalam suatu perpecahan. Tetapi mungkin orang bagaimana orang dalam ketersinggungannya, atau mungkin orang-orang yang punya kurang sukacita di dalam kehidupannya mungkin bisa tersinggung atau bisa menyinggung orang. Tetapi orang Bapak Ibu yang selalu dalam sukacita di dalam Tuhan, tidak ada ketersinggungan, tidak ada menyinggung dalam kehidupan, dalam kebersamaan kita sebagai satu pelayanan dalam gereja. Karena kenapa Bapak Ibu? Karena sukacita Tuhan sudah ada pada kita masing-masing, dan juga dilandasi di dalam doa permohonan kita. Artinya bagaimana ketika ada sesuatu persoalan, mari kita alaskan di dalam doa dan sukacita, dan kita mampukan Bapak Ibu Saudara dalam mengucap syukur dan berdoa menjadi sesuatu yang kita lihat menjadi pondasi yang kuat. Karena itu bagaimana tadi diingatkan, Bapak Ibu Saudara, serahkanlah segala kekhawatiranmu. Artinya mari di dalam doa dan ucapan syukur itulah kita nantikan mengurangi sesuatu perselisihan, baik sesuatu kedamaian dalam sebuah rumah tangga. Mari kita bangun Bapak Ibu sukacita yang dalam Tuhan, dan tetap di dalam doa kita pastikan nyaman dalam kehidupan mahligai sebuah rumah tangga. Kalau damai sejahtera Allah dihadirkan Bapak Ibu dalam rumah tangga kita, pasti keadaan yang nyaman. Mungkin itulah juga yang kita lihat. Mungkin damai sejahtera tidak dihadirkan sehingga banyak keluarga yang broken home, mungkin banyak keluarga yang pecah, mungkin sampai serius kepada persoalan atau sampai ke ranah meja hijau. Itu mungkin karena tidak dihadirkan bagaimana damai sejahtera Allah di dalam sebuah rumah tangga, atau juga damai sejahtera yang dihadirkan dalam sebuah pelayanan gereja. Bapak Ibu Saudara, mari kita alaskan, kita dasarkan bagaimana di dalam firman itu adalah di dalam doa. Kita mempunyai bagaimana hubungan yang baik di dalam doa kita, bagaimana kita menemukan damai, ketenangan dan batin kita dan hati kita, seperti doa tadi, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Itulah yang memelihara hati dan pikiranmu. Bagaimana kita melakukannya, damai sejahtera itulah yang dibarengi dalam doa dalam minggu kita hari ini. Berdoa marogate, bagaimana kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Doa adalah komunikasi yang terampuh untuk orang yang beriman kepada Yesus Kristus. Berdoalah selalu. Doa napas kehidupan kita sebagai orang Kristen. Dan juga Pendeta Martin Luther mengatakan, satongan ni ulaon
tangiang satongani ulaon nunga sidung. Doa setengah dari pekerjaan kita sudah terselesaikan Bapak Ibu. Kalau kita berdoa sebagai napas kehidupan bagi kita. Dasar kita bersukacita juga bagaimana kita tadi dikatakan harus punya pujian kepada Tuhan. Ketika kita mengangkat suatu pujian kepada Tuhan, disitulah kita juga disebut mengucap syukur. Bagaimana kita memuji, memuliakan Tuhan dengan perasaan pikiran kita, disitulah Tuhan kita dan memikirkan bagaimana kehidupan kesehatian pikiran kita di dalam aras pelayanan kita Bapak Ibu Saudara. Ketika syarat dasar kita bersuka cita, kita harus punya pengharapan, di mana di ayat 7 tadi, damai sejahtera yang melampaui segala akal. Itulah yang memelihara hati dan pikiranmu. Artinya ketika kita berpengharapan, kita akan memikirkan damai sejahtera dari Tuhan. Ketika kita berpengharapan, Bapak Ibu Saudara, pemelihara kita, penjaga kita, dalam bahasa yang lain atau secara kenyamanan tentara, maka ketika benar-benar berpengharapan kepada Allah, kita tidak larut lagi dalam sebuah kekhawatiran atau persoalan dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Dengan Minggu Rogate kita berdoa diajarkan kembali Bapak Ibu Saudara. Mari kita dalam hal berdoa Bapak Ibu, kita ingatkan kembali bagaimana untuk anak-anak kecil supaya doa menjadi sesuatu alat komunikasi kepada Tuhan. Jadi kalau kita sehari-hari Bapak Ibu, kalau kita ada komunikasi interaksi dengan sesama kita, tentunya harus pakai ada paket. Harus ada kita beli sesuatu yang bisa memudahkan bagaimana paket kita untuk berkomunikasi. Sedangkan kepada Tuhan kita tidak punya harus ada paket, tetapi bagaimana kita dengan kesungguhan interaksi kita di dalam komunikasi dengan Tuhan. Karena itu dalam doa Bapak Ibu Saudara, jangan pernah khawatir akan apapun juga, tetaplah berdoa. Kalau kita berdoa, kekuatan kita pasti sirna di dalam kehidupan kita. Karena kekhawatiran menunjukkan suatu ketakutan yang terjadi dalam hidup kita. Karena itu pertikaian akan hilang sesuatu yang terjadi kalau sukacita dan damai sejahtera Allah kita hadirkan dan kita bisa bermitra Bapak Ibu. Bagaimana sukacita Allah itu menjadi mitra dan juga menjadi sesuatu dalam kehidupan kita, menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Sehati sepikirlah di dalam Tuhan dan senantiasa bersukacita di dalam Tuhan. Itulah menjadi sebuah kehidupan pelayanan kita Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam kehidupan kita sekarang. Bagaimana kesatuan hatian kita di dalam aras pelayanan dan kehidupan kebersamaan kita Bapak Ibu Saudara. Mari kita hadirkan sukacita yang dari Tuhan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran kita. Itulah yang kita berangkatkan, itulah yang kita hadirkan di semua aras kehidupan kita, dalam semua kemajemukan kita, dalam terlebih untuk jemaat Tuhan dan juga keluarga suami istri, dalam hubungan juga dalam anak-anak kita. Demikian juga Bapak Ibu Saudara, bagaimana untuk hari Kamis memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus, kita juga bersukacita dengan program dari ibu-ibu terkasih dari seksi perempuan Hari Bandung Ropermanda. Mari kita sambut Bapak Ibu, terlebih untuk kaum bapak, bagaimana kita menyemangati kesatuan hati kita
dalam pelayanan. Jadi tadi bagaimana tidak menjadi perselisihan Eudia dan Sinteke, tetapi menjadi sesuatu kehidupan, walaupun ada pemahaman yang berbeda, tetapi itu disatukan dalam sukacita dan damai sejahtera. Mari Bapak Ibu Saudara, kita sambut sukacita dari para ibu-ibu seksi perempuan untuk kebangkitan mereka atau Parhiun Ina HKB Bandung Ropormanda. Kiranya Tuhan Yesus semakin memberkati kita dalam kehidupan kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu ketika kami menghadirkan dalam kehidupan kami sukacita dari Tuhan Yesus, damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal dan pikiran kami, sehingga apapun hambatan, apapun cobaan, apapun terpaan, persoalan, perpecahan akan sirna di dalam Tuhan, baik dalam kehidupan masyarakat, dalam masyarakat majemuk yang plural maupun dalam kehidupan kami sebagai suami, istri, dan anak. Kami hadirkan sukacita dan damai sejahtera dari Allah, dan doa menjadi dasar pondasi yang kuat kami serahkan, supaya kekhawatiran kami Tuhan dalam menjalani kehidupan pelayanan, dalam menjalani liku-lika kehidupan rumah tangga, kami bersandar hanya di dalam sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan, dan tetap kami berdoa kepada Tuhan. Itulah Tuhan yang kami terima oleh kebenaran firman-Mu. Kiranya firman-Mu semakin menguatkan kami dan memberkati kami Tuhan, semua dalam alas pelayanan kami Tuhan, dan persekutuan jemaat Tuhan di HKB Bandung Roformanda. Kami mohon Tuhan, kiranya Engkau mengurapi di setiap kehidupan para jemaat-Mu, Amang Inang juga, para saudara kami yang bekerja, dan juga dalam kehidupan rumah tangga mereka dan pelayanan kami Tuhan bersama-sama di gereja-Mu Tuhan. Begitu juga Tuhan untuk pada hari Kamis, hari kenaikan Engkau Tuhan Yesus Kristus yang memberikan tempat kesungguhan bagi kami, dan kami juga Tuhan bersukacita atas program seksi perempuan HKB Bandung Roformanda. Kami bersatu hati Tuhan dalam pelayanan. Kiranya nama Tuhan dimuliakan lewat pesta Parhiun Perempuan HKB Bandung Roformanda, dan kami juga sebagai jemaat, terlebih kami Kau Bapak Tuhan menyambut perayaan Parhiun sesi perempuan HKB Bandung Roformanda. Terima kasih Tuhan, ialah persekutuan kami. Kiranya sukacita, damai sejahtera yang kami landasi dalam doa tetap dalam persekutuan kami sekarang dan selama-lamanya. Kami mohon Tuhan segala kekurangan dan dosa kami, kiranya Engkau hapuskan, supaya kami dilayakkan kembali menjadi anak Tuhan, menerima sukacita, damai sejahtera di dalam Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dan sambil mengumpulkan persembahan. Dengan rohmu berdoa kepadamu, berilah hikmat kepadaku memahami maksudmu, seperti Yesus yang berkata di depan sengsaranya, jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah.
pasrah menerima semua maksud hikmat-Mu. Tolong agar ku percaya meski hatiku lemah. Jangan kehendak-Mu Bapa, kehendak-Mu jadilah. Dalam kasih-Mu ya Bapa, ku bahagia dan senang. Hanya Kau perlindunganku, Engkau juru selamatku. Bila daku kekuatan, karena aku pun lemah. Jangan kehendak-Ku Bapa, kehendak-Mu jadilah. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan
Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Indahnya saat yang teduh di hadirat-Nya yang kudus. Bapa-Ku setia selalu diterima permohonanku di kala susah dan rasa jiwaku dihiburkannya. Ku bebas dari cobaan saat berdoa padanya. Indahnya saat yang